Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Sabila Miranti dari Prodi S1 Pendidikan IPA Universitas Tidar. Di sini saya kembali untuk menjelaskan simulasi menggunakan aplikasi Scratch, yang mana kali ini saya akan menjelaskan gerak benda pada bidang licin dan gerak benda pada bidang kasar. Saya akan mulai menjelaskan dari yang pertama, yaitu gerak benda pada bidang datar licin. Pertama-tama saya akan menjelaskan kode apa saja yang saya gunakan di simulasi gerak benda pada bidang datar licin. Dari atas itu ada gambar bendera, yang mana kalau kita klik gambar bendera itu si ilustrasi akan berjalan. Kemudian di bawahnya ada variabel-variabel yang saya gunakan, seperti waktu. Waktu saya set dari 0 detik ke 0, kemudian X0 nya saya min 200, kemudian Y0 saya set min 135. Setelah Y0 saya juga mengatur kecepatan awal. Di sini saya menggunakan kecepatan awalnya 10 meter per sekon. Kemudian ada gaya atau F 100, kemudian masanya 10, dan kemudian ada percepatan. Seperti yang kita tahu, rumus percepatan itu F per M atau gaya per massa. Kemudian ada go to X 0, kemudian Y0. Kemudian ada erase all atau hapus semuanya. Kemudian ada pen up, pen down, kemudian set pen size 2. Kalau di sini saya atur size-nya 5. Kemudian setelah set pen size 2 ada repeat until. Di sini saya atur sampai menyentuh pinggir dari layar ilustrasinya. Kemudian ada pen up. Kemudian ada rumus. Di sini set xt, rumusnya itu V0t plus setengah AT kuadrat. Kemudian ada set YT nya 135. Kemudian ada go to X, XT, YT. Nah, kemudian change T by saya pakai 0,5. Kemudian start sound saya menggunakan pop, dan yang terakhir pen down. Kemudian setelah mengatur semua kode yang digunakan dan meletakkannya, kita bisa lihat ilustrasinya berjalan seperti yang akan saya tampilkan. Jadi seperti itu simulasinya. Dapat dilihat ya, kalau titik-titik yang terbentuk itu semakin merenggang dengan waktu 0,5 dari jarak dari titik pertama sampai kedua itu misal segitu ya, kecil, kemudian 0,5 lagi lebih besar, 0,5 lagi lebih besar, dan seterusnya sampai si bola ini di ujung. Kemudian dapat dilihat XT-nya di atas itu dengan waktu 9 detik, XT yang ditempuh 249,5 dengan percepatan 10 meter per sekon kuadrat. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang gerak benda pada bidang datar kasar. Pembedanya dengan yang sebelumnya itu, kalau yang sebelumnya tidak ada gaya gesek, kalau yang bidang datar kasar ada gaya gesek. Dari kode yang saya gunakan, dari atas ada gambar bendera supaya saat
bendera itu saya klik, ilustrasi dapat berjalan. Kemudian ada waktu atau variabel waktu dari detik ke 0, kemudian x0 min 200, y0 min 135. Kemudian ada kecepatan awal, saya atur 10 meter per sekon. Gaya yang mengenai atau dikenai benda itu 100 Newton, kemudian massa benda itu sendiri 10 kg. Berbeda dengan sebelumnya yang pada bidang datar halus, di sini yang kasar itu ada koefisien kinetis untuk mencari gaya gesek kinetisnya. Kemudian ada gaya gravitasi bumi yang nantinya akan dimasukkan ke rumus. Rumusnya itu, rumus gaya gesek kinetis itu koefisien kinetis dikali N. Nah, seperti yang kita tahu, N sama dengan massa kali gaya gravitasi bumi. Jadi dituliskan di kode ini Fk sama dengan koefisien kinetis dikali massa dikali gaya gravitasi bumi. Kemudian ada percepatan. Kalau sebelumnya di benda yang licin itu A-nya F per M kan, tapi di yang ini yang kasar itu A F min FK per M. Kenapa? Karena ada gaya gesek. Seperti yang kita tahu, F dan FK itu bertolak belakang. Nah, karena ini ada F0-nya, maka supaya si benda ini dapat bergerak, maka si gaya yang dikenai benda itu harus lebih besar dari gaya gesek, sehingga F min FK. Kalau misal gaya yang dikenai benda itu tidak lebih besar dari Fk, maka benda itu tidak akan dapat bergerak. Jadi benda itu akan diam. Seperti itu. Setelah percepatan ada go to x, x0, y0, kemudian hapus semuanya. Ada pen up, pen down, kemudian set pen size to 5. Setelah mengatur ukuran pen, saya juga mengatur repeat until touching edge. Jadi saat si benda itu sampai ke ujung, benda akan otomatis berhenti. Kemudian ada pen up, lalu ada rumus. Di sini rumus xt, rumusnya itu x0 plus v0t plus setengah at kuadrat. Kemudian ada set yt to min 135. Kemudian ada go to x, xt, y-nya yt. Kemudian change t by 0,5. Lalu start sound saya atur pop, dan yang terakhir pen down. Maka simulasinya akan berjalan seperti ini. Jadi seperti itu simulasi yang gerak benda pada bidang datar kasar. Si titik-titiknya itu juga merenggang. Kemudian dalam waktu 9,5 detik, xt yang ditempuh itu 254,5 dengan percepatan 9 meter per sekon kuadrat. Dalam mengatur gaya gesek benda itu harus diperhatikan. Pastikan bahwa gaya geseknya itu tidak lebih besar dari gaya yang dikenai benda. Karena kalau gaya geseknya itu lebih besar, maka ilustrasinya akan seperti ini. Akan saya tampilkan jika gaya geseknya itu lebih besar. Sebelumnya gaya gesek itu kan rumusnya, gaya gesek kinetis maksudnya, itu kan rumusnya koefisien kinetis dikali massa dikali gaya gravitasi bumi. Nah, yang sebelumnya itu saya atur koefisien kinetisnya 0,1. Di sini saya akan coba kalau koefisien kinetisnya 2. Dapat dilihat ya kalau saat sebelumnya kita menggunakan koefisiennya 0,1, itu koefisien
maksudnya gaya gesek kinetis itu kan akan lebih kecil dari gaya yang dikenai ya, jadi si benda itu dapat berjalan. Namun di keadaan dimana koefisiennya itu besar, maka gaya gesek akan besar. Dan kalau kita menggunakan kayak misal di sini koefisiennya itu 2, maka gaya geseknya akan membesar, lebih besar dari gaya yang dikenai, maka si benda itu akan berjalan mundur. Seperti itu. Jadi dalam mengatur gaya geseknya itu juga harus diperhatikan supaya benda itu dapat berjalan dengan baik. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.